Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Hari ini kita membahas tentang pengorganisasi. Kelompoknya sudah ada? Sudah, Bu. Ya, bisa langsung mulai saja, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan kuliah pada hari ini. Salawat serta kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang. Baik, hari ini kita akan mempresentasikan dan membawa materi pengorganisasian manajemen sumber daya manusia. Sebelum kelompok, nama-nama kelompok yang mengerjakan. Yang pertama adalah Indah Sariti Sandewa, saya sendiri dan Devi Kertama, dan Muhammad Ambrian Aryanova. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi pembagian kerja yang akan oleh teman saya. Dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama ada pembagian kerja. Pembagian kerja adalah rincian pekerjaan yang berisi informasi menyeluruh tentang tugas atau kewajiban, tanggung jawab, dan kondisi-kondisi yang diperlukan apabila pekerjaan tersebut dikerjakan. Dengan adanya pembagian kerja, karyawan dapat dilatih sesuai dengan bidangnya. Karena melayani yang dimilikinya tersebut, maka karyawan dapat memberi sumbangan maksimal terhadap kegiatan pencapaian tujuannya. Kemudian ada pembagian kerja rasional atau objektif, bukan emosional, subjektif yang didasarkan atas like and dislike atau suka dan tidak sukanya. Selain itu, dengan pembagian kerja dapat diketahui dengan siapa mereka bekerja sama, kepada siapa mereka bertanggung jawab, sampai di mana batas-batas tanggung jawab dan wewenang yang diberikan sehingga akan memberikan jaminan terhadap kestabilan cara dan efektivitas kerjanya. Kemudian ada analisis pekerjaan yang merupakan sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan job dan pekerjaan job holder. Kemudian ada tingkatan analisis pekerjaan, yang itu yang pertama ada analisis realita, tingkat realita, yang dimana analisis tingkat realita yaitu yang direncanakan oleh seorang karyawan. Kemudian yang kedua, analisis tingkat persepsi, yaitu analisis yang mengenai
seorang karyawan. Kemudian yang ketiga ada analisis tingkat norma. Analisis tingkat norma ini mengenai apa yang seharusnya karyawan kerjakan. Kemudian yang keempat, analisis tingkat perencanaan, analisis mengenai apa yang menurut rencana harus dikerjakan oleh karyawan. Next. Kembali. Wewenang. Pada dasarnya organisasi perusahaan bukan merupakan organisasi demokratis. Karena kekuasaan yang berada di tangan manajemen, puncak tidak berasal dari manajer yang ada di bawahnya dan karyawan. Manajemen puncak tidak dipilih oleh karyawan, namun dipilih oleh rapat umum pemegang saham sebagai lembaga yang menjadi forumnya para pemilik modal. Dan oleh karena itu, wewenang berasal dari lembaga tersebut. Wewenang kemudian didistribusikan oleh manajemen puncak kepada manajer yang berada di bawahnya melalui mekanisme pendelegasian wewenang. Kemudian ada konsep wewenang. Yang pertama ada wewenang, yang kedua ada manajer otoritas, dan yang ketiga ada pemberian wewenang, terakhir ada penekanan wewenang. Kemudian ada wewenang para ahli. Yang pertama ada Charles J. Keating, yang menganut makna delegasi merupakan sesuatu pemberian sebagai sebagian tanggung jawab serta kewibawaan kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada Uci Selamat. Uci Selamat mengatakan penafsiran delegasi merupakan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab resmi kepada orang lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Yang ketiga ada Rusli Jacob. Delegasi merupakan pemberian otoritas ataupun kekuasaan serta tanggung jawab untuk kepada orang lain. Dan yang ketiga ada KBBI. Seseorang yang ditunjuk serta diutus oleh sesuatu perkumpulan negara dalam sesuatu negosiasi, musyawarah, perutusan, dan penyerahan. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Yan telah menjelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kerja. Sebelumnya saya akan menjelaskan itu apa itu hubungan kerja secara luas. Hubungan kerja adalah hubungan secara antar pengusaha karyawan berdasarkan perjanjian yang oleh kedua belah pihak. Jadi dengan adanya perjanjian kerja tersebut maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain, perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Jadi ceritanya bisa dibilang bahwa ternyata kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja atau karyawan. Next. Nah, di sini pula ada unsur-unsur hubungan kerja. Yang pertama itu adalah pekerjaan. Adanya kerjaan tertentu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh pekerja adalah unsur dalam sebuah hubungan kerja. Dengan disepakatinya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak, terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian. Dan pekerjaan tersebut wajib dikerjakan sendiri oleh pekerja. Setelah itu, atas tenaga waktu serta keahlian yang dikerahkan untuk pekerjaan itulah pekerja berhak mendapatkan upah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang upah. Apa itu upah? Berdasarkan dalam undang-undang, hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau memberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah juga termasuk
tunjangan juga termasuk dalam upah, yaitu tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau dilakukan. Nah, ada pemerintah yang perlu diperhatikan untuk menetapkan upah untuk pekerja, antara lain seperti UMP. UMP itu singkatan dari upah minimum provinsi. Ini juga diperhatikan dari tentang struktur dan skala pengupahan dan lain sebagainya. Nah, unsur berikutnya adalah perintah. Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya ada pihak yang memberi perintah dan ada yang wajib melakukan perintah itu, yaitu pekerja. Unsur perintah dapat dimaknai luas berupa target kerja, instruksi, lain. Jika dicermati kembali, akan tampak adanya faktor waktu yang tersebut. Namun apabila waktu atau lamanya hubungan kerja tidak disebutkan dalam perjanjian atau kesepakatan, maka yang berlaku adalah menurut kebiasaan. Jika masih tidak dapat ditetapkan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu sampai dinyatakan putus atau kontraknya setelah selesai. Oke, next. Selanjutnya adalah hak-hak pekerja. Ada hak-hak pekerja yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Pertama adalah hak yang menerima upah, hak menerima upah yang layak. Yang kedua adalah jaminan sosial dan keselamatan kerja atau K3. Selanjutnya adalah hak atas perlindungan keputusan PHK yang tidak adil atau yang tidak jelas. Selanjutnya adalah pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Oke, selanjutnya adalah dalam bagian organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, ya, Sariti Sandewa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Saudara Rama, mengenai dengan pembagian kerja, delegasi wewenang, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koordinasi dalam bagian organisasi. Nah, secara umum, koordinasi organisasi merupakan tali pengikat dalam organisasi manajemen yang menghubungkan aktor dalam organisasi dan manajemen. Dengan kata lain, dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Kita bisa pahami bahwa koordinasi ini adalah sesuatu yang penting untuk menjalin hubungan antara pemimpin tenaga kerjanya. Jadi koordinasi ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh bagian koordinasi. Yang pertama yaitu direktur. Nah, di bawah direktur ini ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran. Manajer pemasaran di sini dibagi atas dua aktivitas, mana ada bagian penjualan dan bagian promosi. Dan di sini juga terdapat manajemen sumber daya manusia. Next. Peran aktor dalam bagian koordinasi tadi yaitu pertama direktur. Nah, direktur di sini berperan untuk menyusun, mengomunikasikan, dan menerapkan visi misi serta dapat menentukan adalah seorang pemimpin yang mengawasi jalannya suatu perusahaan dengan melihat apakah perusahaan mengalami kendala ataukah tidak. Hal ini dilakukan agar menghindari hal-hal yang fatal yang tidak diinginkan oleh suatu perusahaan. Produksi. Manajer produksi berperan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi dia yang menentukan barang apa yang akan mereka produksi untuk didistribusikan ke pasar-pasar lokal maupun luar. Yang ketiga yaitu manajer keuangan. Nah, manajer keuangan ini membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana.
mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit bagi pemegang saham. Manajer keuangan ini fokusnya untuk mencari para investor-investor untuk menginvestasikan dengan menanamkan modal di suatu perusahaan akan mencapai keuntungan bersama, sehingga nantinya dia akan membagi dana itu secara bersama. Keempat yaitu manajemen sumber daya manusia. Nah, kalau manajemen sumber daya manusia itu lebih memfokuskan untuk mengkoordinasikan, merencanakan, serta mengarahkan segala administrasi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dia ini lebih ke peningkatan terhadap kualitas sumber daya tenaga kerja, untuk meningkatkan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja. Next. Yang kelima yaitu manajer pemasaran. Nah, ingin mengarahkan atau mengkoordinasikan kebijakan dan program pemasaran antara lain, melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, di sini ada dua aktivitas oleh manajer pemasaran, di mana ada bagian penjualan. Nah, bagian penjualan ini fokusnya untuk melakukan penjualan dengan mencari klien atau mendapatkan pendapatan perusahaan, serta melakukan analisa pelanggan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan mereka. Contohnya, kalau di sebuah toko baju, maka perusahaan akan memproduksi baju itu lagi supaya akan mendapat keuntungan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu bagian promosi. Nah, bagian promosi di sini strategi promosi offline maupun online dengan memanfaatkan medsos untuk menarik pelanggan. Nah, biasanya kita bisa lihat di supermarket atau di toko-toko itu mengadakan diskon besar-besaran untuk menarik para pelanggan atau konsumen, sehingga para pembeli barang tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab tentang materi yang telah kami sampaikan. Apakah ada yang tidak jelas atau apa yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Andi Audia Sararifudin boleh bertanya. Audia bertanya. Ada suaraku. Kayaknya Wanda Sri boleh bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang upah yang diberikan kepada karyawan? Terima kasih. Oke, ini langsung dijawab atau mau ditabung dulu? Tabung dulu, Di. Selanjutnya. tabung mungkin. Ya, selanjutnya. Baik, pertanyaan saya yaitu bagaimana langkah-langkah strategis dalam mengorganisasikan sumber daya manusia? Oke. Selanjutnya Anissa Salzabila. Pertanyaan saya, bagaimana jika ada perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum? Kita cukup 3. Yang pertama saya akan menjawab dan dari Wanda. Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang upah? Dalam undang-undang itu ada dinamakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Menurut pasal 1 nomor 13 tahun tentang ketenagakerjaan,
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atau kepada pekerja, buruh, atau karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah juga itu masuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau bukan. Apa jelas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang kedua, jawaban dari Alda. Kelompok saya yang ingin menjawab. Indah mungkin. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, makanya. Dan saya itu bagaimana langkah strategis dalam mengorganisasikan sumber daya manusia. Apakah baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana langkah-langkah pengorganisasian manajemen. Nah, di sini itu menetap organisasi. Yang kedua yaitu menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga yaitu melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas Indah. Gimana tadi jawabannya? Sudah jelas atau mesti mau diulang? Tidak kedengaran. Mungkin saya ulang saja. Bagaimana langkah yaitu pengorganisasian. Yang kedua yaitu menetapkan tugas-tugas pokok organisasi. Yang ketiga yaitu melakukan pembagian tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lain. Yang keempat itu yang tersedia. Memang sudah cukup. Iya, sudah cukup. Iya, sama-sama. Oke, karena pertanyaan juga dari Andi Audia Sararfuddin di room chat Zoom kita bisa pertanyaannya, pokok apa yang perlu diperhatikan dari
pengorganisasian SDM. Yang akan dijawab oleh Saudara Ian. Saya akan bertanya dari pengorganisasian merupakan sebuah aktivitas penataan sumber daya manusia yang tepat bagi penataan dari karyawan. Hal pokok yang diperhatikan yaitu yang pertama ada menentukan arah dan sasaran satuan organisasi, kedua ada menganalisa beban kerja masing-masing satuan organisasi, dan yang ketiga ada membuat description atau uraian pekerjaan yang menentukan orang atau karyawan yang berdasarkan atas pertimbangan arah dan sasaran, beban kerja, dan uraian kerja dari masing-masing satuan organisasi. Oke, terima kasih Ian sudah menjawab pertanyaan dari Audi. Oke, selanjutnya saya pertanyaan dari Anis Sabila, yaitu bagaimana jika ada perusahaan yang membayar upah lebih rendah dari umum? Upah pekerja Undang-Undang Ketenagakerjaan seperti di pasal 1 ayat 30 tenaga kerjaan, ada juga tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang bisa kita ambil dalam undang-undang tersebut itu adalah dalam hal kesepakatan antara pengusaha dan pekerja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja, buruh atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita kenakan pasal sebutkan tadi dan bisa akhirnya dilanjutkan ke pihak yang berwajib. Itu yang terjadi ketika tidak upahnya tidak sesuai dengan lebih rendah atau lebih rendah dari upah minimum. Mungkin itu saja, Sasa. Ya, terima kasih. Iya, sama. Jadi itu mungkin dari materi kita untuk hari ini tentang pengorganisasian. Terima kasih waktu dan kesempatannya, perhatian dan teman-teman semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak ada lagi yang mau bertanya tentang materi kelompok 2. Saya tambah sedikit. Ini sudah lihat. Ya, Ibu. Ya. Kalau kita ambil perspektif BNS, nah, karena ini APN. Nah, untuk manajemen PNS itu diatur dari PP 11 tahun 2017. Cuma PP ini baru-baru diperbaharui yang itu 11, tapi pada dasarnya itu yang berubah cuma ada mungkin 5 poin. Jadi saya masih yang ini, nah. Apa sih tujuannya dari manajemen
manajemen itu. Isinya yaitu untuk mewujudkan ASN memiliki integritas, profesional, melayani, dan sejahtera. Dan misinya yaitu memindahkan aparatur sipil negara dari comfort zone ke competitive zone. Nah, ini yang kemarin manajemen PPS. Dalam PP ini ada mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pangkat jabatan, pola karir, pengembangan karir, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan multidisiplin pegawai, penggajian dan tunjangan, pensiun, jaminan hari tua dan perlindungan, penghargaan, serta sistem informasi. Kalau pengorganisasian itu sendiri, cirinya yang pertama yaitu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah, mengapa perlu ada pembagian tugas dan tanggung jawab? Karena dengan pembagian tugas yang merata, maka pekerjaan dapat lebih mudah. Kemudian setiap yang memiliki tugas bertanggung jawab dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing. Lalu ciri-ciri kedua yaitu adanya pusat kekuasaan, pimpinan atau atasan merasaan. Sebagian kekuasaan dibagi kepada bawahan. Seperti contoh dari presentasi temannya tadi, misalnya ada direktur kan, dia memiliki beberapa manajer keuangan. Nah, direktur itu membagi kekuasaannya dalam hal pemasaran kepada manajer pemasaran, dalam hal mengatur penjualan keuangan itu kepada manajer keuangan. Tidak mungkin pimpinan itu mengatur semuanya. Itu bukan organisasi. Kalau itu namanya sistem tukang sate. Tahu tukang sate kan? Dia yang potong ayam, dia yang tusuk ayam, dia yang bakar, dia yang bumbui, semua dia. Kalau organisasi seperti ini, tugas tanggung jawab, ada kekuasaan. Kemudian yang ketiga itu ada substitusi SDM, yaitu adanya pergantian dalam pengelolaan SDM seperti mutasi, promosi, atau dia pensiun dan berhenti keluar. Jadi selalu ada dinamika dalam organisasi. Ada kalanya misalnya manajer keuangannya dia sudah lama di situ, sudah 5 tahun, dia butuh penyegaran. Sudah dia dipindahlah ke bagian pemasaran. Siapa tahu mungkin ketika dia di pemasaran dia punya ide-ide yang kreatif, mungkin sejak dia di bagian keuangan dia melihat bagian pemasarannya kurang produktif, kurang aktif. Kalau saya di pemasaran saya bisa buat program-program ini. Jadi bisa saja ketika dia dipindahkan dia malah menjadi lebih produktif. Kemudian ciri yang keempat yaitu ada ketergantungan antar anggota. Nah, organisasi ini saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada pekerjaan yang tidak saling berhubungan. Jadi setelah bagian produksi menyelesaikan produknya, maka akan dilempar ke bagian penjualan. Nah, bagian penjualan mau menjual, maka dibutuhkan bagian promosi untuk mempromosikan barang yang akan dijual ini. Tiga atau 4 dan lebih bagian yang berkaitan dengan produk tersebut. Kemudian yang kelima adanya koordinasi antar komponen, yaitu ada koordinasi baik horizontal, vertikal maupun diagonal secara tertulis, lisan, formal dan informal. Jadi di sini dari
dari direktur ke manajer, itu namanya koordinasi vertikal. Kemudian kalau horizontal itu antara bagian keuangan dengan bagian pemasaran, itu kan sejajar. Jadi namanya koordinasi secara horizontal. Dan bisa dilakukan dalam tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian ada interaksi yang berulang. Jadi aktivitas di organisasi itu saja yang berulang. Jadi kalau sudah diproduksi, akan dipromosikan, akan dijual, dipromosikan, kemudian akan dievaluasi lagi apakah produknya itu sesuai dengan kebutuhan pasar atau misalnya penjualannya berkurang, akan dilakukan riset lagi mengapa penjualan menurun. Jadi itu seperti sebuah siklus. Nah, kemudian dalam manajemen ASN atau PNS itu dikenal ada namanya pangkat dan jabatan. Pangkat itu merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Jadi ketika kita masuk ke dalam PNS, maka kita akan mendapatkan pangkat dan golongan istilahnya. Kalau masuknya D3 itu C, pangkat pengatur muda, golongan 2C. Nah, pangkat ini akan naik secara reguler setiap 4 tahun sekali. Jadi misalnya masuk tahun 2020, maka nanti sebagai 2C, nanti akan 23 akan naik jadi 2D. Ini akan naik secara reguler kalau dia itu pelaksana. Di PNS itu ada jabatan namanya administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana. Administrator itu yang mengelola bagian yang lebih luas. Jadi dia statusnya itu eselon 3. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, sini kepala lembaga administrasi negara ini eselon 1. Demikian juga dengan deputi. Kedeputian ini juga eselon 1. Oke. Sama dengan ini juga ya. Ini eselon 1, tapi ada yang 1A, yang 1B. Lalu yang dinamakan eselon 2 itu yang ini. Lalu yang dinamakan eselon 3 itu yang di sini. Ini namanya administrator. Eselon 3.
seperti yang tadi, eselon 3 itu dia lebih luas. Dia Nah, untuk menjadi administrator itu bawah nih lebih mudah. Nah, ketika diterima sebagai PNS, maka dia akan berstatus sebagai pelaksana karena dia baru mulai bekerja. Setelah dia bekerja dengan baik, ada kalanya ketika dilihat dia memiliki jiwa kepemimpinan, maka dapat menjadi pengawas. Jadi pengawas ini dia mengkoordinatori pelaksana-pelaksana. Jadi misalnya dia pengawas keuangan, maka dia akan memiliki staf yang mengelola keuangan. Bisa 2, paling sedikit 2, paling banyak itu bisa 5 lah. Kalau dia pengawas ini ya, untuk menjadi pengawas ini syaratnya harus 4 tahun dulu sebagai pelaksana. Terus prestasi kerjanya itu paling sedikit bernilai baik dalam 2 tahun. Punya kompetensi yang dibutuhkan. Setelah menjadi pengawas dan memiliki prestasi yang baik, maka bisa dipromosi lagi menjadi administrator. Nah, administrator ini mengkoordinatori pengawas-pengawas yang ada. Seperti misalnya manajer umum mengkoordinatori manajer pemasaran, manajer sumber daya manusia. Jadi dia tugasnya lebih berat lagi. Jadi pengawas melapor ke administrator. Seperti itu kalau di PNS. Nah, yang di atasnya administrator itu namanya JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi itu ada 3, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Madya, dan Utama. Ini dapat dilihat bedanya ya, antara Pratama, Madya, dan Utama. Kalau Pratama itu memiliki pengalaman minimal 5 tahun. Kalau Madya tahun, kalau Utama 10 tahun. Jadi yang Utama itu seperti kepala lembaga administrasi negara. Terus di bawahnya lagi ini eselon 2-nya sekretaris utama. Terus di bawahnya lagi kepala bagian. Nah, sekarang setelah adanya Undang-Undang ASN, untuk menjadi JPT boleh bukan PNS, boleh berasal dari non-PNS, tapi memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah S2. Kemudian dia punya pengalaman jabatan terkait tugas yang dikerjakan di PNS itu minimal 10 tahun kalau Madya, kalau Utama 15 tahun. Tidak pernah menjadi anggota pengurus partai politik paling singkat 5 tahun sebelum pendaftaran. Tidak pernah dipidana. Pernah diberhentikan dari PNS sebelum. Nah, dalam organisasi itu, ini nanti akan dibahas tersendiri ya, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, dan mutasi. Nah, intinya dalam organisasi itu ada macam-macam hal yang harus diperhatikan selain dari
jabatan, pangkat, harus juga ada pengembangan, promosi, mutasi, atau bahkan demosi. Sampai sini ada yang mau bertanya? Absen dulu kalau begitu nah. Andi Muhammad. Ada? Ya, Bu. Rifki. Ini Nurul Hanifah. Nurul Hanif. Nggak ada? Sari. Hadir, Bu. Adila Fahri. Hadir. Devi Anggraini. Hadir. Muhammad Bagus Nugroho. Hadir, Bu. Rey Sultrinatra. Hadir, Bu. Andi Septianto. Hadir, Bu. Wanda Sri Rahma. Anissa. Adit dan Dewi Aprianti. Tidak ada. Indah Sariti Akila. Pindam itu, Bu. Indah itu, Bu. Mana? PIP, Bu. Hah? PIP? Iya, Bu. Oh, Siti Akila. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, Muhammad Revaldi. Ada? Ibu Nurul Hanifah hadir. Siapa Muhammad Revaldi? Nurul hadir. Ya, Bu, hadir. Sebentar. Yusmayani. Hadir, Ibu. Asrul Hidayat. Asrul. Dada. Andi Fikra ada, Andi Alda ada, Aulia, Yunita, Muhammad Amrian Aryanova. Hadir, Ibu. Amira Dwi Fadia Alam. Amira. Tidak ada. Citra. Ibu Andiani. Hadir, Bu. Citra Pos. Hadir, Bu. Sulfahmi. Nur Hadis. Hadir, Ibu. Didit. Ada? Jadi 3 orang yang keluar di Rifki. Iya, Ibu. Gila. Didit ada? Nggak ada.
minggu kita kan UTS itu tanggal 24. Nanti minggu depan kita bahas materi-materi, kita ulang ya pembahasannya lebih rinci lagi. Yang perencanaan sama pengorganisasian yang hari ini. Sampai sini ada. Saya, Bu. Yeah. Apa bedanya, Bu, Undang-Undang Ketenagakerjaan sama Cipta Kerja? Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang Undang-Undang Tenaga Kerja itu mengatur pada hak-hak, kewajiban dari tenaga kerja. Kalau Cipta Kerja, yang bagaimana itu Undang-Undang Cipta Kerja? Ini yang undang-undang yang terbaru di nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dia itu lebih pemberdayaan koperasi usaha mikro kecil menengah. Dia lebih kepada organisasinya. Kalau Undang-Undang Tenaga Kerja lebih kepada orangnya. Orang-orang yang bekerja seperti buruh, yang karyawan. Kalau Cipta Kerja ini lebih kepada organisasinya sih, kalau saya lihat. Oh, iya, Bu, berarti Cipta Kerja itu lebih ke lapangannya, Bu? Ya, dia lebih ke wadahnya. Bagaimana dia atur supaya UMKM itu dapat berkembang dengan baik, dapat menyerap investasi. Sedangkan kalau Undang-Undang Tenaga Kerja membicarakan tentang hak-hak tenaga kerja, apakah buruh itu maksimal kerja berapa jam, dia punya hak tidak untuk cuti bersalin, kemudian kalau dia sakit, dia bisa cuti sampai berapa lama, apa sesuai keterangan dokter. Yang lebih lagi seperti Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja, kalau ini Cipta Kerja lebih kepada wadahnya. Jadi misalnya supaya UMKM itu bisa berkembang, dia akan dilengkapi surat izin usaha, dia dilengkapi dengan sertifikat standar, apakah misalnya ya yang kayak sekarang usaha masker, mengerjakan masker itu apakah sudah mendapatkan izin dari BPOM, sudah ada di Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan, maskernya berstandar tidak, tergolongan non medis, itu semua yang diatur dari UMKM itu. Jadi tidak mudah bahwa dengan saya usaha masker, tapi maskernya tidak dibuat sesuai dengan standar. Nah, ini yang diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bagaimana perizinannya? Oh, boleh buka usaha buka masker. Boleh buka usaha masker asal menggunakan bahan-bahan yang terstandar, bebas dari bukan bekas, materialnya itu dijamin aman. Seperti itu Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang lain?
Kalau enggak ada, saya kasih tugas nah. Tuliskan 2 hal yang tidak dipahami terkait manajemen SDM. Tapi Bu bisa diulang Bu. Tuliskan 2 hal yang, jadi ini tugasnya membuat pertanyaan tentang hal yang tidak dipahami mengenai manajemen SDM. Tapi yang sesuai materi nah, yang kita pelajari, jangan di luar materi. Buat 2 pertanyaan terkait manajemen SDM. Yang kelompok kemarin dengan hari ini boleh bahannya dibagi di grup WA nah. Iya, Bu. Iya Bu. Tugasnya dikumpul hari Sabtu. Tapi Bu, berapa soal ini Bu? 2 atau 1 Bu? 1 soal tapi. Iya, boleh diulang yang nomor pertama tadi Bu. Karena jelek jaringan. Satu soal dituliskan 2 hal yang tidak dipahami terkait manajemen SDM. Iya, siap Bu. Makasih Bu. Sesuai materi nah. Dikumpul hari Sabtu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ibu, kayak kemarin di pengumpulannya Ibu yang di PC pribadi. Iya, chat pribadi saja. Oh ya, makasih Bu. Iya. Ibu, dikerja di Word, Ci. Boleh di Word, boleh cuma Japri boleh juga. Oh iya, Bu. Nanti ini pertanyaannya kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi nanti dikasih pakai jawaban. Enggak, dapat ya. Kan kita enggak paham toh, yang kita enggak pahami. Oh iya, jadi nggak bisa dijawab, bikin pertanyaan Ji. Iya Bu, iya. Daripada saya minta Ki bertanya, tidak ada yang bertanya. Ada yang mau tanya?